Udah ya. Sekarang langsung berkah. Udah nyala. Oke, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Puskesmas Panaguan. Jadi ini live Instagram kita pertama di Puskesmas Panaguan untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan. Nah, untuk live Instagram yang pertama ini, teman-teman, kita panggilnya teman-teman apa sobat sehat ini? Sobat sehat aja kali ya, gitu ya, sobat sehat. Kita nanti mungkin selama 2 minggu sekali akan melakukan live Instagram, berikan edukasi kesehatan kepada sobat sehat sekalian semuanya. Untuk tema kali ini nanti kita akan membahas tentang polio ya dokter ya, polio ya, dan juga imunisasi polio. Untuk itu sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu untuk guest star atau bintang tamu kita yang pertama itu adalah Dokter Atika. Selamat siang, Dokter Atika. Selamat siang, Mbak Esti. Ya, jadi Dokter Atika ini merupakan dokter di Puskesmas Panaguan ya? Iya, benar. Sudah sejak kapan dokter? Sudah dari tahun 2020 sampai sekarang, sudah 3 tahun. Jadi sudah 3 tahun. Nanti kita akan bincang-bincang santai aja tentang polio. Dan teman-teman atau sobat sehat yang sudah bergabung, sudah ada berapa ya? Oh sudah lumayan ya, ada 6. Nanti silakan bergabung, di share juga ke teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan informasi kesehatan. Nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti bisa ketikkan aja pertanyaannya dan nanti Dokter Atika akan menjawab. Gimana kabarnya Dokter Atika? Alhamdulillah baik. Kelihatan lebih cerah ya. Boleh dong dikasih support untuk Dokter Atika. Ya, jadi kita akan bahas tentang polio nih dokter, karena bulan Desember kemarin tuh ternyata ditemukan kasus polio gitu ya. Iya. Ya, di Pamekasan dan juga di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah, di Aceh juga sempat ada kapan hari itu. Makanya mulai minggu depan kita akan adakan PIN ya, Supin polio. Supin polio. Untuk itu mungkin kita perlu tahu dulu ya teman sobat sehat, apa sih polio itu gitu ya. Iya, benar. Nanti kita ulik bersama. Kira-kira Dokter Atika, polio itu seperti apa ya Dokter Atika ya? Penyakit polio itu. Polio itu seperti apa ya? Jadi sebenarnya polio itu kan satu penyakit ya, penyakit yang disebabkan sama virus. Apakah bahaya gitu? Tentu saja bahaya. Bahayanya gimana? Ini virus ini bisa menyebabkan sampai kematian, Mbak. Jadi selain sampai dari derajat ringan sampai yang berat, beratnya itu bisa sampai kematian bahkan. Ringannya itu bisa cuman tanpa gejala sama sekali, tapi tetap menularkan. Kemudian bisa bergejala ringan, misalkan kayak demam, batuk, mual, muntah, terus sakit-sakit di leher, badan bisa seperti itu. Terus ada derajat yang misalkan kayak kelumpuhan, jadi malas untuk jalan, malas untuk gerak. Tiba-tiba juga ekstremitasnya, maksudnya tangannya atau kakinya tiba-tiba mengecil satunya. Bisa sampai seperti itu. Itu polio dan itu memang sangat berbahaya. Nggak mau dong kita ada anak kecil yang tiba-tiba kena polio, jadi sangat terganggu masa pertumbuhannya sampai dewasa, jadi sangat terganggu. Berarti polio ini sampai nanti dewasa bisa dikendalikan lagi gitu ya dokter ya? Impactnya bisa sampai dewasa. Kalau misalnya ini dokter, siapa saja sih yang beresiko terkena polio itu siapa aja? Apa harus anak kecil atau gimana? Sebenarnya yang paling sering kena itu anak kecil, tapi tidak menutup kemungkinan di usia bukan anak kecil tuh bisa kena juga. Tapi yang paling sering anak kecil, kenapa? Karena daya tahan tubuhnya ini belum terbentuk dengan maksimal. Sehingga itu masuk ke kelompok yang paling rentan untuk terkena polio. Gitu. Begitu. Jadi anak kecil ya dokter ya, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa kayak kita juga bisa. Cuman yang paling rentan adalah anak kecil. Jadi kita baru tahu nih. Iya. Jadi sobat sehat ternyata polio itu lebih rentan pada anak kecil gitu ya. Apalagi kalau yang belum dapat vaksin polio. Apalagi. Makanya karena dikhususkan pada anak kecil vaksinnya ini karena apa? Karena jaga-jaga dulu lah, mumpung masih ada waktu biar gak sampai kena, kasih imunisasi. Pencegahan paling kuat adalah imunisasi. Kalau tadi gejalanya yang khas mungkin dulu ya dokter ya, lumpuh ya? Iya, lumpuh yang paling sering. Lumpuh gitu ya. Lumpuh, terus kadang kaku juga di leher, di punggung, itu juga bisa kaku pada awalnya. Terus lama-lama bisa lumpuh. Dan kelumpuhan ini
karena saraf kan, karena saraf jadinya ya lumpuh ekstremitasnya, nggak bisa gerak, bahkan ya bisa menyerang sampai ke saluran nafas, kelemahan otot saluran nafas. Pada akhirnya Makanya nanti meninggal, fatal ya. fatal meninggal. Gitu. Kalau demam ada demam bisa, juga nggak, bisa, dokter? bisa demam. Oh, kalau misalnya sudah terkena virus polio, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau misalnya anaknya udah lumpuh nih, sepertinya mengarah ke polio, kita harus gimana tuh, dokter? Segera datang ke tempat periksa kesehatan ya, bisa tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa rumah sakit langsung, gitu, supaya cepat terdeteksi dan diobati. Tapi untuk prognosisnya pun diobati tergantung derajatnya juga sampai segimana sakitnya itu. Iya. Nah, virus polio itu kan virus ya, dan itu menular ya? Menular, sangat menular. Itu menularnya gimana, dokter? Menularnya itu bisa lewat kotoran. Jadi sebenarnya ya, Mbak, di wilayah kita sekarang ini namanya virus polio ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena apa? Karena virus ini bisa masuk lewat mulut. Tentu saja keluarnya lewat BAB, pup atau kotoran. Dari situ, dari kotoran ini bisa menyebar kemana-mana lagi. Gitu. Bisa menyebar, misalkan kita kurang bersih, tangan nggak bersih, kemudian makan, masuklah lagi si Tadi virus juga ini, menular lah ke orang. Ada unsur perilaku hidup bersih sehat. Iya, makanya diusahakan apa ya, harus dijaga nih PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya ini. Ya, termasuk mungkin pengelolaan pembuangan Septic, pokok-pokok ya, pembuangan pempes juga tuh. Iya. Baik. Jadi itu menular. Kira-kira kalau misalnya saya terkena sekarang gitu ya, dokter. Menularnya itu butuh waktu berapa lama? Cepat atau bagaimana? Itu bisa dari kurang sebulan sampai sebulan. Berarti 20 hari. 10 lumayan hari cepat juga ya, bisa. dokter ya. Iya. Iya, dari mulai terpapar si virus ini sampai akhirnya bergejala. Gitu. Bahkan ada satu penelitian yang pernah bilang, misalkan dia kena pada anak si A, sebelum ada gejala pada anak si A, tapi si anak si A ini sudah sempat masuk virus polio ini, kemudian buang BAB, kotoran ini pun bisa menularkan sebelum anak ini terpapar. Oh, begitu. Bahkan ada yang bilang seperti itu, ada penelitian yang bilang seperti Ya, itu. sobat sehat, ini tentu saja jadi perhatian kita ya, karena mungkin kita anggap sepele ya penanganan, kayak misalnya ketika anak BAB ya udah digituin aja, biarin kita bersihkan seperlunya. Tapi ternyata virus polio yang berbahaya ini juga menularnya lewat feses ya, kotoran manusia. Iya. Jadi perlu diperhatikan ya sobat sehat yang mungkin punya anak bayi, jadi tidak bisa disepelekan. Iya, makanya harus benar jaga nih PHBS. Iya. Berarti cara pencegahannya yang paling penting itu gimana, dokter? Kalau yang paling utama imunisasi. Imunisasi. Iya. Ya, sobat sehat sudah, putra-putrinya sudah diimunisasi apa belum polio? Kenapa imunisasi ya? Karena kadang orang bisa hilaf nih, PHBS-nya lepas. Tapi kan ketika imunisasi, badan kita sudah punya imun kekebalan sendiri yang bisa mengatasi itu. Jadinya ya badan kita pun bisa menjaga lewat Sudah ada tentaranya ya, dokter ya. Iya, bisa lewat imunisasi yang tetes tuh ada kan, bisa juga lewat yang suntik. Gitu. Iya, ikuti saja dia ininya jadwal yang sudah ada di puskesmas itu bisa diikuti sudah. Iya. Kemarin tuh ada yang tanya, dokter, di TikTok kita gitu. Apakah imunisasi polio ini bisa menyebabkan demam? Kayak ada beberapa imunisasi yang juga menyebabkan demam gitu, dokter. Imunisasi polio itu menyebabkan demam atau bagaimana, dokter? Sebenarnya ya, di antara sekian banyak imunisasi yang banyak ini ya, yang paling minimal efek sampingnya itu adalah ya polio. Paling minimal. Jadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini paling jarang daripada polio. Paling minimal efek sampingnya, termasuk demam itu. Ya, jadi sebenarnya ya aman-aman aja, gitu loh, gak ada masalah. Malahan kalau mau dipikirkan, misalkan terjadi efek samping demam itu tadi, tidak perlu dikhawatirkan, karena lebih besar kebaikannya untuk jangka panjang, kebaikan lebih besar daripada demam saat ini. Demamnya paling ya cuma sehari 2 hari, tapi insya Allah bisa menjaga kita jangka panjangnya. Mengingat juga bahayanya polio bisa sampai mengancam nyawa. Dan juga sampai dewasa Bisa menyebabkan kecacatan. Kemarin tuh saya menemukan kasus juga ya, sobat sehat, di
Posyandu. Waktu itu saya ke Posyandu, kemudian ada ibu-ibu pakai tongkat datang bersama anaknya gitu ya. Dan saya informasikan tuh, jangan lupa ya minggu depan akan ada supin polio gitu Iya. dokter. Terus si ibu yang pakai tongkat ini bilang, oh iya anakku tak kasih vaksin polio gitu, imunisasi polio, karena ini loh Bu, kaki saya ini karena polio waktu kecil dulu gitu. Jadi memang benar sampai dewasa terbukti. Iya. Karena zaman dulu itu polio ini ada ribuan kasus, ada banyak sekali pada tahun 30, 40, 50 era-era tahun segituan. Itu kasusnya ribuan, banyak sekali. Karena sudah banyak kasus seperti itu dan sangat bahaya, bahkan sampai sekarang masih ada itu satu orang yang punya polio yang menyerang pernafasan, alat pernafasan, sampai harus pakai alat bantu nafas sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, jadi anggota badan yang bisa gerak satu-satunya cuma mukanya aja. Oh, berarti dia terbaring lemah. Iya, mungkin bisa kasur dulu tuh ya. masih ada, terbaring bukan di kasur, di alat bantu nafas besar kayak tabung. Oh gitu. Iya, Wah, itu ada kasusnya masih sampai sekarang. mengerikan sekali ya. Iya. Jadi kalau Makanya misalnya- benar-benar harus waspada nih sama polio nih. Makanya kan sampai ada imunisasinya sebenarnya tuh masuk dari bentuk pemerintahan kita menjaga masyarakatnya supaya jauh dari penyakit yang bahaya seperti ini. Gitu. bentuk kepedulian pemerintah. Iya ya. benar. Jadi bukan berarti pemerintah lepas tangan bilang, pemerintah nggak bakal ikut-ikutan kalau saya sakit. Oh tidak gitu. Makanya dibilang imunisasi polio ini termasuk dari program pemerintah karena apa, merupakan bentuk dari pemerintah menjaga masyarakatnya dari polio begitu. Bagian dari itu ya. Iya. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Wah, sudah banyak nih, sudah banyak Ada yang 20. bergabung ya. Ada 20 orang yang bergabung, lumayan lah. Nanti bisa kita sebarkan lagi ke Iya. masyarakat luas ya. Kemudian dokter, ada pertanyaan nih, kalau misalnya anak saya lagi sakit nih, kemudian apakah harus diimunisasi polio waktu itu gitu, atau harus ditunda dulu atau bagaimana dokter? Untuk yang Kalau pada imunisasi. saat kalau pada saat sakit sih sebenarnya saran saya ditunda dulu aja sampai anaknya sudah benar-benar sembuh, sudah enak, nggak ada keluhan apa-apa, dalam kondisi yang maksimal, dalam kondisi yang prima lah, dalam kondisi segar bugar gitu, baru diberikan imunisasi. Nah, kalau misalnya anak kita udah diimunisasi polio ya dokter ya, terus apakah ada kemungkinan anak kita itu bisa terkena lagi polio gitu? Jadi imunisasi ini pada dasarnya bukan mencegah 100%, tidak ada 100%. Ini bisa sangat membantu dalam pencegahan, tapi bukan 100%, itu intinya. Bisa terjadi lagi, tapi tidak akan separah apabila tidak diimunisasi. Oh begitu ya, Iya. jadi tidak akan Iya. sampai yang Sampai sampai cacat, sampai cacat kematian, ya, insya Allah atau tidak. bahkan sampai Iya. menyerang ke pernafasannya. Iya, insya Allah tidak akan sampai seberat itu, gitu. Kalau belum pernah diimunisasi sama sekali, wajib ya dokter ya? Harus ya, harus diimunisasi ya. Prinsipnya kayak gini loh, orang keluar rumah terus lupa kunci pintu, gimana? Kan pasti gimana cara cepet-cepet mengunci pintu nih, sama seperti itu. Misalkan kita belum pernah imunisasi nih, sesegera mungkin harus imunisasi. Ya, harus ya. Itu, iya. Tapi ya sobat sehat ya, jadi kita harus Segera. peduli sama lingkungan kita, anak kita sudah diimunisasi atau belum, Iya. gitu ya. Kemudian dokter, kan kemarin ditemukan ya kasus polio di Pamekasan, gitu, di Pamekasan. Terus kalau nggak salah ada di Pamekasan sama Bangkalan. Tapi semuanya ternyata harus diimunisasi polio lagi. harus, gitu ya. harus benar harus itu. Iya, Karena yang tadi saya bilang itu kan, jadi si virus polio ini ada di mana-mana, di lingkungan kita nih banyak. Apalagi kalau ada yang terkena polio, otomatis apa yang ada di badannya, apa yang dikeluarkan itu akan menularkan, gitu loh. Bagaimana yang terjadi kalau misalkan apa yang dikeluarkan ini mengkontaminasi atau mengenai ke anak-anak yang belum diimunisasi lainnya, akan semakin menyebar kan. Maka dari itu sebelum terjadi penyebaran yang lebih luas, segera diberikan imunisasi. Misalkan sudah imunisasi penuh nih, sudah lengkap, karena ada supin imunisasi ini, sebaiknya ya dikasih aja gak apa-apa. Karena apa? Prinsipnya imunisasi itu mendingan lebih daripada kurang. Oh begitu. Iya. Lebih daripada. Mending lebih daripada kurang, karena semakin lebih ya semakin menjaga, Iya. semakin melatih badan kita sendiri gitu. Karena ini ya dokter ya, satu aja kasus polio, ditemukan kasus polio Bisa. sudah jadi kejadian luar biasa ya. Iya, sudah jadi kejadian luar biasa. Karena sebelumnya sudah sempat nol. Sebelumnya itu sudah sempat nol kasus polio, tidak ada sama sekali bersih. Cuman ya itu kemudian imunisasinya longgar.
Ya, akhirnya terjadi lagi. Karena sebenarnya apa ya? Sebenarnya virus itu ada, selalu ada, tapi kenapa nggak sampai menginfeksi gitu? Ya karena kita sudah punya pertahanan berupa setelah imunisasi itu, badan kita sudah kuat. Gitu. Akhirnya lemah lagi nih, kenapa? Imunisasinya sudah mulai longgar. Iya. Gitu. Makanya nih imunisasi harus benar-benar nih dijaga. Iya. Sebenarnya imunisasi mulai longgar lagi itu pas Iya. zaman COVID ya. Iya. Karena COVID kita nggak bisa kemana-mana gitu, orang-orang juga pada takut, akhirnya imunisasinya ada yang lengah. Iya. Mungkin karena itu juga ya. Nah, kadang juga nih ya, Mbak, ada yang orang-orang yang imunisasi ini nggak lengkap. Jadi kan kita punya jadwal nih untuk polio, kayak misalkan usia 2, 3, 4 bulan. Kadang ada yang cuma usia 2 bulan, kadang ada 3 bulan, ada yang cuma 4 bulan, atau cuma 2 dan 3 bulan gitu aja, nggak lengkap. Nggak lengkap ya. Itu juga beresiko. Mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi juga, mempengaruhi kali itu. Jadi bukan berarti kalau anakku udah diimunisasi polio 1 kali, bukan berarti harus ini ya. Kurang, harus lengkap. Harus lengkap ya. Sesuai jadwal, ikutin saja panduan dari puskesmas kalau bingung. Ikut di posyandu juga bisa. Kalau untuk efek sampingnya sendiri tadi nggak ada ya dokter ya? Efek samping sangat amat minimal, gak ada. Dari mungkin ya dari kejadian 10.000 tuh paling cuma 1-2. Sejarang itu gitu loh. Bahkan kalau di sini saya belum pernah dapat kejadian ini efek samping dari imunisasi polio. Belum pernah ada ya. Belum pernah ada kok di sini. Dan lagian juga vaksin polio itu ya pastinya tidak akan berbahaya juga Tidak. ya. Iya, Pemerintah tidak. sudah Iya. membuat sedemikian rupa lah. Iya. Iya. Kadang iya, tuh ada, Mbak. Jadi mereka nih nyari-nyari info, dapat info cuman sekelumit sedikit-sedikit aja. Kayak misalkan ada berita bilang imunisasi polio itu asalnya juga dari virus polio kok. Nah, sebenarnya sih emang iya, cuman harus dipahami juga. Zaman sekarang kan emang cari informasi itu gampang. Cuman mengumpulkan dan memfilternya itu yang susah. Jadinya sebenarnya emang jadi imunisasi yang tetes itu dari virus polio sungguhan, tapi sudah dilemahkan, diracik, sudah diracik sedemikian sehingga tidak berbahaya, tidak menginfeksi, cuma merangsang kekebalan tubuh kita. Itu. Sedangkan yang suntik itu sudah virus yang dimatikan. Jadi cuma tinggal badannya aja, potongan-potongannya aja sudah hasil mutilasi virusnya. Itu yang sudah dipotong-potong. Tujuannya ya untuk merangsang biar daya tahan tubuhnya kuat. Terus kalau misalnya ini dokter, imunisasi polio itu apa boleh barengkan, misalnya dikasih imunisasi polio gitu ya, terus nanti dikasih vitamin nih, vitamin penambah makan atau vitamin A, itu bisa apa enggak ya dokter ya? Bisa dibarengkan ya. Jadi gini aja deh, kalau di posyandu kan kita biasanya ada imunisasi imunisasi polio campur dengan DPT, ada yang HIV segala macam itu, terus ada pemberian tablet ini obat cacing, ya kan ada itu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk imunisasi polio boleh digabung dengan imunisasi lainnya seperti DPT, HIV. Bahkan kalau sekarang itu yang punya pemerintah kalau nggak salah sudah 5 juga kayaknya. Sudah udah racikan nih kayaknya. Sudah ada campurannya semua. Iya benar. Gitu. Ada yang sampai isi 5 kandungan imunisasi, ada yang sampai isi 6 kandungan imunisasi. Jadi intinya kalau imunisasi polio dengan yang lain tidak masalah digabung. Yang perlu dikasih jarak itu dengan obat cacing. Obat cacing. Jadi obat cacing paling nggak kasih jarak sekitar seminggu ya? Semingguan. Dicatat ya sampai sehat ya. Jadi imunisasi polio itu boleh sekitar 2 minggu dengan imunisasi yang lain. Vitamin A juga boleh. Vitamin A juga boleh. Nah sekarang dokter, untuk mendapatkan imunisasi itu di mana aja sih? Di posyandu ya pastinya ya. Di posyandu itu ada. Terus di puskesmas juga ada. Terus di dokter yang menyediakan juga ada, kayak spesialis anak tuh ada. Terus juga di rumah sakit juga ada. Jadi gampang sudah dapatnya. Iya, sudah dimudahkan sekali ya pemerintah. Iya. Memberikan kita akses untuk bisa mengakses imunisasi ke berbagai tempat. Kemudian nanti kita imunisasinya juga di sekolah ya, dokter ya? Iya, itu karena kita saking sayangnya nih sama masyarakat. Kita sampai jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi polio. Sampai umur 7 tahun ya? 7 tahun, sampai usia SD kelas 1 itu masih ada. Oke. Kemudian sahabat sehat, boleh dong kalau mau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Sudah ada belum ya? Sudah sadar. Oh, ini dari Mbak Herlina ya. Halo Herlina. Jadi peran pemerintah
sangat diperlukan ya dok, tapi terkadang kan pemerintah terpecah konsentrasi padahal masyarakat sudah sadar untuk imunisasi. Iya, Iya benar. Benar sebenarnya. Jadi pemerintah tuh yang diurus dan dipermasalahkan bukan cuma satu poin aja, banyak Iya, poin. banyak. Makanya dari itu pemerintah ini punya tangan-tangan dan kaki-kakinya untuk mengurus bagian-bagian tersebut, termasuk imunisasi ini. Jadi kan sudah diberikan tugasnya mungkin pada puskesmas ntar bangun seperti posyandu, seperti itu sehingga bisa memberikan terbaik untuk masyarakat. Iya, Gitu. benar. Iya. Sudah dimudahkan. Ada lagi? Iya. Dokter polio apa bisa terkena pada pasien remaja atau dewasa? Tadi saya sudah sempat bilang sebenarnya polio ini emang paling sering kena ke anak-anak. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya sangat rentan, sangat lemah, belum kuat seperti dewasa. Cuman apakah bisa menyerang dewasa? Sebenarnya secara teoris itu masih bisa. Cuman hingga saat ini kasus pada dewasa tuh sangat minimal. Tapi efek dari polio pada saat kecil ini bisa sampai dewasa. Misalkan seorang anak terjangkit polio hingga salah satu anggota tubuhnya atrofi atau mengecil, lemah. Ini sudah tidak bisa tumbuh lagi yang bagian mengecil ini. Dan sampai dewasa kecil. Sampai dewasa kan kecil terus. Gitu. Satu, orang yang saya tadi cerita itu, jadi dia alat nafasnya sudah lemah karena polio, sudah tidak kuat karena polio. Sampai dia tua pun sudah umur 90-an masih harus pakai alat bantu nafas seperti tabung besar itu. Itu mungkin masih ada ya orangnya, saya juga belum ngikutin itu. Ada yang seperti Itu di luar itu. negeri paling ya. Di luar negeri bener. Itu. Ya, kita lihat lagi ya pertanyaan dari Ada lagi. Oh, Pak Purnama Irawan, ini mau bilang terima kasih. Dokter Atika telah berbagi ilmu, semoga amal jariah buat dokter dan segenap karyawan Puskesmas Pananggulan. Terima kasih juga Pak Pur Makasih. dukungannya. Semoga nanti kita bisa live bareng juga di sini ya. Kemudian Pak Pur ini ahli masalah penyakit TBC biasanya. ini dari pejuang receh.official, izin bertanya dok, siapa yang paling beresiko tertular polio? Terima kasih. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu sangat amat rentan. Makanya kasihan sekali sebenarnya. Gampang terkena polio karena emang daya tahan tubuhnya masih sangat rentan. Makanya itu ditekankan imunisasi karena apa? Bahkan diberikan pada usia dini kan, bahkan pada saat baru lahir pun sebenarnya sudah bisa diberikan polio tetes. Karena apa? Karena dikhawatirkan dia agak besar sedikit terjangkit gitu. Makanya sangat dikhawatirkan anak kecil. Ini Mbak Herlina lagi. Semoga pemerintah tidak lalai ya dok untuk melaksanakan tugasnya, dan petugas kesehatan juga bisa melayani dengan ramah dan full senyum ya, harus ya. Nah, pemerintah harus mengutus para orang-orangnya sih ya, para anggotanya, tenaga kesehatan di Indonesia untuk terus mensupport masalah imunisasi ini. Ya, jadi sebenarnya pemerintah tidak lepas tangan sebenarnya, ya tidak lepas tangan sama sekali. Cuman ya emang banyak yang dipikirkan pemerintah, sehingga pemerintah menyalurkan lewat kaki tangannya. Siapa? Ya kita ini, gitu loh. Kita ini yang juga sama-sama bersama dengan pemerintah fight terus untuk terus edukasi masalah imunisasi supaya imunisasi ini bisa tersebar ke semuanya. Gitu. Ini yang perlu digarisbawahi adalah petugas kesehatan juga bisa melayani dengan full senyum dan ramah. Itu dia. Kalau Puskesmas Pananggulan sudah full ya, excellent service sudah full senyum. Ini dari Mei Ulfa, dok, kalau sudah divaksin polio, kesehatan tubuhnya apakah dijamin sehat? Kekebalan tubuhnya apakah dijamin sehat? Gini, sudah terbukti sebenarnya. Mungkin 10 tahun yang lalu itu bisa dibilang polio nol kasus, tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena imunisasinya sudah lengkap, sudah aman imunisasinya sampai 0 kasus. Karena apa? Karena imunisasinya lengkap. Ini bisa jadi satu pembuktian untuk pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Mei Ulfa. Iya, untuk Mbak Mei Ulfa. Ya. Itu sudah buktinya, gitu loh. Kita bisa 0 kasus polio karena apa? Karena imunisasinya tercapai, sudah lengkap semua. Gitu loh. Begitu ada yang mulai lalai, mulai malas untuk imunisasi, sekarang kita muncul kasus, ya kan? Ada di Bangkalan, ada di Pamekasan, ada di Aceh, Jawa Tengah juga ada. Iya, Jawa Tengah juga ada.
Karena akhirnya muncul kasus ini, kita jadilah KLB. Solusinya bagaimana? Iya, kejadian luar biasa. Karena dari tidak ada sama sekali sampai ada kasus. Meskipun cuma 1-2 kasus, itu sudah kejadian luar biasa. Karena apa? Karena kemarin sudah 0 nih, sudah nggak ada sama sekali. Karena imunisasi sudah bagus, 0. Sekarang imunisasinya mulai lemah, mulai lunak, mulai lalai, mulai ada yang nggak mau imunisasi. Adalah kasus lagi. Ya, begitu ya Mbak Mei Ulfa ya. Kita lihat lagi ada. Oh, ini ada yang mau bahas stunting itu apa, Dok? Hans 69. Mungkin Nanti kita bahas lagi di selanjutnya. Iya, di season selanjutnya kita bahas stunting sama koordinator pelayanan dari gizi ya. ahli gizi nanti. Ya, bisa juga didampingi sama Ahli gizinya Puskesmas sama Panaguan. dokter Atika juga ya. Bisa, boleh nanti selanjutnya. Apakah ada dokter untuk pengobatan polio? Nah, untuk tata laksana polio itu sebenarnya lebih ke suportif. Maksudnya suportif itu hanya mengobati gejalanya saja, bukan mengobati kecacatan yang disebabkan polio itu, gitu loh. Penyakit karena virus sampai sekarang itu belum ada obatnya. Yang bisa dilakukan apa? Menghindari dan mengobati gejalanya sebisanya. Itu saja. Jadi misalkan ada seorang anak nih kena polio, gejala awalnya muntah-muntah, ya kita obati muntahnya saja. Kita tidak bisa menyembuhkan polionya. Ya. Itu 1. 2, misalkan ada anak yang naudzubillah min dzalik tiba-tiba cacat, kakinya 1 nggak bisa gerak atau mengecil karena kena polio. Ya itu sampai besar pun akan seperti itu. Karena apa? Karena otot atau saraf yang diserang sama polio ini sudah mati. Aduh, bungaku jatuh guys. Sudah mati. Jadi saraf atau otot yang kena polio itu mati. Kalau mati gimana? Ya tidak bisa dihidupkan kembali. Ya, itu makanya sangat penting imunisasi polio supaya hal ini tidak terjadi. Ya. Kita fokus di pencegahannya. Iya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Anak saya kan sedang kena ini dari Eka Mulyaniki. Ya. Mau tanya, Bu, anak saya kan sedang kena cacar, tapi alhamdulillah sudah hampir sembuh. Rencananya Senin mau sekolah lagi. Kebetulan ada imunisasi polio. Pertanyaannya boleh apa tidak ya di imunisasi Sudah berapa hari polio dari ini? Kena cacar, alhamdulillah sudah hampir sembuh. Oh, sudah hampir sembuh. Tidak disebutkan sih sudah berapa hari. Iya, seperti tadi saya bilang itu, misalkan saat ini masih sakit, ditunda dulu aja. Jadi tunda benar-benar sembuh, sudah segar, bugar, fit banget anaknya, kasih aja imunisasi. Gitu. Ya. Ini dari Arin Aya. Alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan vaksin di puskesmas secara gratis. Nakes di Puskesmas Panaguan siap memberikan pelayanan imunisasi di 49 pasien rutin. Ya, terima kasih. Nanti kita siap kok melayani dengan sepenuh hati ya. Tinggal datang aja ke posyandu atau ke puskesmas. Ini Hans 69. Kalau di polio lalu terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab, Dok? Maaf, serius nanya. Ini polio terjadi ke siapa nih? Ke anak atau ke siapa? Kalau misalkan terjadi ke anak, penanggung jawab anak itu siapa? Yang pasti orang tuanya. Mungkin ini KIPI kali ya dokter ya maksudnya ya? Iya, makanya maksudnya ini KIPI atau gimana? Kalau ya, kejadian ikutan pasca imunisasi mungkin ya. Iya, KIPI. Gini aja dokter, kalau misalnya terjadi KIPI polio tuh apa yang harus dilakukan kalau terjadi KIPI sama polio, masyarakat? Gampang, datang aja ke puskesmas, boleh kita obati, gitu kan ya. Karena sampai sekarang pun yang saya tahu tuh KIPI itu terjadinya minimal efeknya, paling cuma demam, nyeri pada lokasi, dan itu bisa disembuhkan dibandingkan dengan penyakitnya sendiri yang tidak bisa disembuhkan. Gitu. Bahkan ini ya dokter ya, kalau kita ke posyandu ini sobat sehat, kita juga selalu menyangoni, memberikan ini ya paracetamol atau obat-obatan yang menjaga-jaga gitu loh, biar KIPI ini minimal kepada masyarakat gitu. Iya. Terus ada lagi dokter, ini dari Pak Hendri. Sisi atasnya apa nih? Oh sudah. Sama Pak Hendri, selamat siang Pak Hendri. Semoga dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan, menyampaikan informasi bisa meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan masyarakat sehingga derajat kesehatannya meningkat gitu ya. Iya. Memang ini salah satu tujuan kita ya untuk membuat live supaya masyarakat lebih aware ya. Live streaming di Instagram. Masyarakat lebih aware. Doakan nanti kita bisa bikin podcast beneran di YouTube ya. Sementara kita memanfaatkan medsos Instagram dulu.
Ini Cinta. Tanya dok, polio itu apa dan kenapa? Kenapa polio muncul lagi? Ini ya dari tadi saya udah Ini dari bilangin, siapa, jadi dokter? namanya dari Adi. Adi. Kenapa polio itu apa ini? Tanya dok, polio itu apa dan kenapa polio muncul lagi? Nah, seperti saya bilang tadi, polio dulu sudah 0 kasus, tidak ada kasus sama sekali. Akhirnya kenapa muncul lagi? Karena itu dia. Sebenarnya sebenarnya virus polio ini ada di mana-mana. Gak cuma virus polio aja, semua macam bakteri, semua macam virus ini tersebar di sekitar kita, ini ada semua. Tapi kenapa suatu virus bisa menginfeksi dan tidak menginfeksi? Tergantung daya tahan tubuhnya. Maka dari itu ada imunisasi polio untuk memancing kekebalan tubuh ini. Ketika besok-besok terpapar sama virusnya, bisa perang dulu nih sama virusnya masuk, ya. sehingga badan tidak terinfeksi. Gitu. Kenapa muncul lagi? Kenapa muncul lagi? Karena imunisasinya mulai lemah. Karena orang sudah merasa baik-baik saja, tidak ada penyakit ini karena sudah 0, makanya akhirnya lepas lah. Ya. Imunisasi tidak terjadi, tidak lengkap. Akhirnya penyakitnya muncul lagi. Bahkan Gitu. kalau saya ke posyandu ya gitu, Iya. dokter, ada beberapa yang menolak untuk diimunisasi loh. Kenapa menolak diimunisasi? Oh, nggak ada penyakitnya. Iya, nggak apa-apa kok Bu, uang dulu aja, kita nggak pernah disuntik, nggak sakit gitu. Nah itu jawabannya itu dokter. jawabannya. Karena semakin kesini gimana sudah banyak penyakitnya, tapi tidak menginfeksi karena kitanya masih Iya. kuat gitu loh. Gimana tuh dokter? Cara kita kalau ada orang yang kayak gitu tuh kita harus gimana gitu? Makanya jelaskan lagi. Ini ada sudah penyakitnya, masa masih mau dibiarkan terus sampai semakin banyak penyebarannya? Gak mau dong gitu loh. Yang kena siapa? Karena kalau imunisasi itu kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga semua anak di sekitar sana, gitu loh. Ya balik lagi ya, edukasi kesehatan Edukasi, lagi. sebenarnya tugas kita Iya, edukasi gitu. tugas kita semua sih ya. Nah, Oke. Terus dari PP Darul Darul Makrifat, ini di sini nih, wilayah sini kita. bertanya Ada ibu, ciri-ciri yang pesantren harus gitu. vaksin polio itu seperti apa ibu dokter, mohon dijawab. Jadi tidak perlu ciri-ciri khusus yang harus diimunisasi, G. Jadi sudah ada jadwalnya. Jadi tadi saya bilang saya bahkan sejak baru lahir pun sudah bisa diimunisasi sebenarnya yang tetes. Kemudian ada jadwalnya juga. Jadi dari usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan kemudian di booster lagi pada nanti usia 18 bulan. Itu jadi tidak menunggu ada sakit baru diobati, tapi dicegah dulu supaya tidak sakit begitu. Kita cegah dulu supaya tidak Iya, sakit ya. cegah dulu supaya tidak sakit. Ini yang tadi kasus cacar ya, Bu Eka Mulyaniki. Sudah hampir 2 minggu cacarnya, sudah mau sembuh. Sebenarnya sudah mau sembuh, cuman saran saya tunggu benar-benar sembuh gitu loh. Ya, tunggu sampai hitam bekas cacar kadang kan sudah menghitam. Sampai mulai luntur, sampai mulai hilang, monggo silahkan. Ini antusias sekali ya teman-teman ya, pertanyaannya banyak Iya. sekali. Ini dari Ahmad Zakaria 10. Kenapa polio muncul tiap 5 tahun, dokter? Bukan tiap 5 tahun. Bukan, sebenarnya nggak ada waktu khusus seperti itu sih. Bahkan sebenarnya sudah 10 tahun lebih kayaknya nih ya. Nggak ada kasus, tiba-tiba muncul kasus lagi. Jadi nggak ada waktu khusus sebenarnya. Nggak ada waktu ya. khusus, tidak direncanakan. Benar-benar. Terus Horas, dokter Atika. Saya orang Madura, bukan Batak. Bukan Batak, Horas juga ya. Pejuang receh official. YouTube aja dok, biar ada pemasukan Di juga. YouTube aja dok. Waduh, Ya doakan nanti ya, semoga kita bisa besar. setelah saya nggak siap jadi selebgram. Sekelas Rans Entertainment Ada nanti motivasi penting bagi orang tua yang enggan melakukan imunisasi dok. Sebenarnya saya tuh pengen memotivasi orang-orang supaya rajin imunisasi. Pernah saya coba sekali, malah saya dibilang nakut-nakuti. Makanya itu. Ya. Makanya itu emang ini tugas emang buat kita semua untuk terus mengedukasi kepada setiap orang, bukan cuma orang tua aja ya, supaya semua orang bisa saling mendukung imunisasi ini. Ya, Gitu. sebenarnya kalau polio sih kita tidak banyak ya masyarakat kita yang menolak untuk polio karena hanya tetes gitu ya. Tapi untuk imunisasi yang lain juga dok, itu juga waduh PR sekali PR sekali. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, kalau kasus spina bifida itu bisa dibilang polio nggak? Tidak. Jadi spina bifida itu sudah bawaan lahir. Jadi spina bifida itu kayak misalnya tulang belakang ini, kelainan tulang belakang yang terjadi karena bawaan lahir. Itu ada. Jadi di bagian belakang itu kayak apa ya?
Itu susah dijelaskan. Ya, dari bawaan lain lain dan itu bukan polio karena lain. virus polio ya. Iya. Boleh. Ini apa ini? Dari PP Makrifat. PP Darul Marifat lagi. Siap Ibu Dokter, berarti vaksin polio itu untuk ketahanan tubuh dalam artian antisipasi begitu dokter. Terima kasih. Semangat terus, sukses untuk puskesmas. Iya, betul. Terima kasih pada pesantren Darul Marifat ya. Terus dari Azarin Nahla. Boleh nggak dok kalau imunisasi tetes polio sebelum diimunisasi suntik? Emang sebelum kan ya? Sebenarnya boleh paham nggak, maksudnya, Dok? paham Kalau maksudnya. Jadi kan ada imunisasi yang tetes, ada yang suntik. Dulu itu sebenarnya cuman masih yang tetes saja. Cuman ternyata si tetes ini mulai mengkhianati. Sudah mulai tidak terlalu kuat lagi sehingga dibantu dengan suntik. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Ada lagi dari Adi AS Adi dok, apakah polio penyakit yang bisa disembuhkan atau tidak gitu? Tadi saya sudah bilang sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa. Ya? Bisa dicegah, tidak bisa disembuhkan. Ya bahkan yang tadi saya cerita ada kasus sampai punya anak pun ya masih pakai tongkat dan kakinya mengecil juga. Karena itu ya. Karena itu mungkin sakitnya pada saat kecil tapi akan membekas terus sampai dewasa. Dan hingga terjadi kecacatan. Pertumbuhannya juga berbeda ya. Kan gitu, kasihan juga anaknya, ntar bisa kan lihat yang teman-teman sebayanya jalan normal baik-baik saja, tapi dia naudzubillah min dzalik ya, kakinya seperti itu, kayak gitu kan kasihan juga. Gitu ya Mas Adi. Spina bifida itu bisa sembuh gak ya? Dengan cara apa dok? Kalau untuk menjelaskan spina bifida ini sebenarnya kompetensinya dokter spesialis anak yang bagian tulang belakang ya. Cuman saya kasih tahu sekilas saja. Ya, itu bisa disembuhkan. Tapi bukan bisa disembuhkan 100%. Tergantung kondisinya lagi. Dan itu harus diperiksa menyeluruh dulu. Setelah diperiksa, dokter spesialis yang tulang belakang ini sudah memutuskan, baru bisa memberikan tindakan atau pengobatan lainnya, tergantung dokternya lagi. Ya, makanya saran saya sebaiknya kontrol saja ke dokter spesialisnya tadi itu. Oke, sudah gak ada ya sepertinya pertanyaannya ya. Iya. Mungkin dokter bisa menekankan sekali lagi pentingnya imunisasi polio, sekali lagi aja pentingnya gitu ya. Iya, jadi imunisasi ini sangat penting. Karena apa? Karena langkah yang terbaik adalah mencegah. Gitu. Dengan mencegah kita bisa menghindari kecacatan. Dengan mencegah kita bisa menghindari kematian. Ya, makanya kita lakukan pencegahan. Yang terbaik adalah dengan imunisasi. Ikuti saja jadwalnya, turuti saja jadwalnya, lakukanlah imunisasi dengan lengkap untuk menghindari terjadinya polio. Ya, karena efeknya sangat luar biasa, makanya sebaiknya lakukan pencegahan dari sedini mungkin dengan imunisasi. Ini ada lagi pertanyaan, efeknya ada tidak dok di imunisasi polio? Polio imunisasi ini KIPI-nya paling minimal. Paling minimal sekali. Bahkan dari 10.000 imunisasi mungkin cuma 1 yang demam. Iya. Ya, itu mungkin karena anaknya yang lagi kurang fit juga bisa. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Dari Aprianti Sukarlina, terima kasih dokter, ilmunya sehat selalu. Sehat selalu juga, sobat sehat. Sehat. Ya, ini terakhir mungkin kita bisa berikan informasi lagi ya bahwa akan ada Supin Polio. Supin Polio, benar. Nanti periode pertama tanggal 15 sampai 21 Januari. Kemudian untuk periode yang kedua itu tanggal 19 sampai 5 Februari 2024. Wah, eman-eman nih kalau sampai ke imunisasi. Harus ya. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan Supin Polio ini di posyandu, di sekolah, kemudian di puskesmas, dan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya. Gitu aja dokter? Iya, benar. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Kalau disampaikan belum ada, cuma ada pertanyaan nih satunya. Pertanyaannya karena menarik nih makanya. Apakah di lingkungan sekitar kasus polio dilakukan sampling pemeriksaan juga dokter untuk semua kalangan umur atau umur tertentu dalam radius berapa dari si penderita polio terus? Sebenarnya ini pertanyaan bagus sebenarnya ini. Iya. Dari siapa dokter? Dari Haifa Wahbi. Ya. Kalau sudah ada satu kasus, nanti bakal ada tim lain yang untuk meriksa ke lingkungan sekitar. Ya. Nah, sebelum terjadi
terjadi menginfeksi atau ada terjadi apa ya menularkan, pencegahannya gimana? Imunisasi tambahan gitu. Jadi diberikan imunisasi sebelum terpapar. Jadi misalkan dalam satu lingkungan nih ada 5 anak, satu lingkungan ada 5 anak A, B, C dan B dan E. Kemudian si C ini dicurigai polio, baru dicurigai ya. Apa yang kita lakukan? Lakukan imunisasi aja kepada 5 anak ini semuanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi. Gitu. Lakukan pencegahan. Itu dia. Gitu ya. Tapi untuk sekarang belum ada sih kayak screening khusus gitu untuk gejalanya, belum ada. Gitu. Cuman itu kita pasti turun emang. Ada bagian surveillance ya namanya. Surveillance yang turun ke lapangan untuk memastikan tentang sanitasinya, tentang banyak halnya itu. Gitu. Sebenarnya bukan cuma tugas kita sebagai tugas kesehatan makanya perlu dukungan juga dari kita sangat memerlukan dukungan dari masyarakat sendiri. Iya. Oke. Gitu. Ya. Jadi makanya di Puskesmas ini kita berharap bisa bersinergi dengan masyarakat gitu loh. Saling bantu-membantu. Ya, termasuk kalau ada Gitu. kayak gini ya bisa lah di-share ya. Iya, kayak gini Bisa di-share lah ke Iya. masyarakat yang di sekitar kita juga. Oke? Oke. Mungkin gitu dulu kali Itu ya. aja ya, itu Iya. aja informasi edukasi kesehatan episode 1 Iya. di live Instagram kita di puskesmas_Panaguan. Ya. Teman-teman yang belum follow, silakan di follow di puskesmas_Panaguan karena teman-teman atau sobat sehat bisa mendapatkan banyak informasi di situ. Baik, Dr. Atika, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat live Amin. kita ya. Itu aja, kita tutup ya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, sudah banyak sekali yang bergabung mengajukan pertanyaan juga. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di live streaming atau live Instagram di episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.